Sepanjang tahun 2020, pandemi COVID-19 menimbulkan tantangan pada segala aspek kehidupan. Namun, di tengah keterbatasan ini, Prudential Indonesia menjadikan tantangan yang ada sebagai peluang untuk lebih aktif, menghadirkan dukungan dan perlindungan bagi masyarakat Indonesia. Kami bertindak secara proaktif, bantu masyarakat hadapi pandemi dengan berbagai inisiatif dan inovasi. Kami juga wujudkan inovasi layanan berbasis digital untuk mengatasi keterbatasan yang terjadi, agar masyarakat dapat terus terproteksi. Dengan menghadirkan transformasi digital yang dapat diakses dengan mudah melalui sudah 48.000. Tidak sampai di situ, beragam inovasi juga turut hadir sebagai solusi perlindungan jiwa dan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin berkembang, dengan senantiasa menghadirkan perlindungan yang komprehensif dan terus menghadirkan berbagai inovasi baru agar dapat memenuhi kebutuhan yang kian beragam dan juga dapat mempermudah Anda dalam memanfaatkan layanan kami. Bagi kami, kesehatan Anda adalah yang utama. Maka kami mengajak Anda untuk tetap aktif menjalankan gaya hidup sehat melalui Pulse. Melalui ragam inovasi tersebut, kami tetap tangguh meski kondisi pasar penuh dengan ketidakpastian. Sinergi yang kami ciptakan di dalam Prudential Indonesia membuat perusahaan sukses mencatatkan hasil kinerja bisnis yang kokoh. Melalui pertumbuhan yang persisten ini, kami menjadi salah satu perusahaan asuransi dengan kinerja terbaik di tahun 2020. Sudah 50 peserta. Di unit bisnis syariah, Saya yakin ini kami kita juga semua berkontribusi dari, dalam memaksimalkan potensi ekonomi syariah di seluruh Indonesia. Nusantara. Total kontribusi kami berhasil mencatat hasil yang baik di sepanjang Saya tahun sendiri 2020. dari Palopo, Sulawesi Kami Selatan. berhasil bertahan dalam kondisi Insya Allah sulit yang ini akan memandu dengan acara. tetap memberikan performa terbaik dari segi ketahanan perusahaan dan pelayanan yang maksimal Bu untuk Lina, nasabah. dari mana Bu Lina? Lebih lanjut lagi, melalui kegiatan unit usaha syariah, kami melihat gaya hidup halal Pak Toga. telah menjadi bagian yang semakin tidak terpisahkan dari masyarakat saat ini. Kami juga memiliki visi menjadi mitra syariah terpercaya dan terbesar melalui kegiatan literasi keuangan komunitas syariah. Dan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi terkait gaya hidup halal, kami hadirkan Prusyalira di Pulse. Pelayanan yang prima tentunya tidak akan efektif tanpa jangkauan yang luas. Maka kami berupaya untuk selalu lebih dekat dengan Anda, dengan terus memperluas jangkauan pelayanan dan menyediakan berbagai jaringan pemasaran melalui perbankan, serta bermitra dengan banyak jaringan rumah sakit ternama di dalam dan luar negeri untuk memberikan kenyamanan rawat inap bagi nasabah. Besarnya kepercayaan Anda terhadap pelayanan kami membuat Prudential Indonesia tetap meraih apresiasi dari berbagai institusi ternama di sepanjang tahun 2020. Kami juga tetap dipercaya sebagai asuransi jiwa nomor 1 pilihan masyarakat Indonesia. 25 tahun sudah, kami tumbuh bersama Anda, setia mendampingi dalam berbagai tantangan. Dengan semua pencapaian dan kesuksesan yang telah diraih, tidak lantas membuat kami puas. Kami optimis untuk menjadi semakin kuat, terus mendampingi Anda menghadapi berbagai tantangan kesehatan dan finansial masa kini dan masa depan. Dan dapat terus membantu masyarakat Indonesia menjalani kehidupan lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Yang mana justru di 30 menit awal ini seperti mati krem, namun mereka melebar dan bahkan paling suka ini ada pasti. Yang pertama justru ini untuk melakukan website. Ini yang membuat mereka Sinaga dan kali ini sebuah blessing khas dari Kabinet Sinaga.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, saya yakin. Waalaikumsalam, baik Ibu. Waalaikumsalam, baik, Mbak. Iya, terima Baik, Bu. kasih. Iya, terima kasih. Saya yakin semua baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini adalah hari Jumat tanggal 25 Maret tahun 2022. Kita berada di acara webinar health webinar atau webinar kesehatan. Pada malam hari ini kita akan membahas masalah penanganan terkini syaraf terjepit yang akan disampaikan oleh dokter yang kami undang yang sangat berkompeten terhadap hal itu, yaitu Dr. Safrizal Abu Bakar, SPBS, FINPS. Mudah-mudahan saya nggak salah sebut ya. Dan acara ini terselenggara atas kerjasama Bright Future dengan Rumah Sakit Mayapada Hospital Lebak Bulus. Ya, tepuk tangan dong. Ya, alhamdulillah kita semua ini join ya di acara ini. Saya yakin kita seluruh Nusantara berada di acara ini dan mudah-mudahan waktu yang kita luangkan untuk kita sama-sama ikut di acara ini sangat bermanfaat sekali dan kita akan mendapatkan informasi seputar masalah penanganan saraf terjepit ya. Mudah-mudahan saja bagi di antara kita barangkali ya ada yang pernah mengalami tentang saraf kejepit dan lain-lain. Mudah-mudahan pada malam hari ini akan mendapatkan informasi yang akurat untuk solusi dari saraf kejepitnya. Ya, baik, sebelum kita memulai acara ini supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, semoga acara kita pada malam hari ini lancar dan sukses. Mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, doa selesai. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang sempat hadir pada malam hari ini, saya menghimbau supaya mengikuti acara webinar ini sampai selesai karena nanti kami akan memberikan door prize kepada 5 penanya. Ya, 5 penanya kami akan pilih 5 penanya dan kami akan membagikan door prize masing-masing Rp100.000. Ya, baik. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan speech dari Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus. Dan saya persilakan kepada Ibu Intan, silakan. Halo, terima kasih banyak Ibu Sukarti. Iya. Wah, heboh sekali ya MC kita malam ini. Semuanya udah pada ini belum? Udah pada semangat belum? MC-nya Semangat dong, heboh semangat banget ya. ya. Malam-malam kayak gini belum ngantuk kan semuanya? Belum. Belum ya. Nanti tunggu pemaparan edukasi dari Dr. Syafrizal yang tentunya pasti sangat berguna banget bagi kehidupan Bapak Ibu semuanya, apalagi untuk nasabah-nasabahnya. Untuk mempersingkat waktu, saya izin share screen ya teman-teman. Ya, sudah terlihat ya teman-teman ya? Aman, ya. Ini saya akan sedikit memaparkan tentang Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Nah, visi dari Mayapada Hospital Group itu sendiri adalah menjadi pilihan utama untuk pelayanan kesehatan yang dikenal dalam kualitas pelayanan dan dengan misinya sendiri yaitu menjalankan suatu jaringan yang terintegrasi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dengan penuh belas kasih dan profesional.
Nah, Mayapada Hospital Group ini sendiri itu mempunyai beberapa unit ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya di Mayapada Hospital Jakarta Selatan yang tepatnya di Lebak Bulus aja gitu. Jadi ada beberapa unit, ada di Tangerang, ada di Bogor, ada di Kuningan, dan yang terbaru ada di Surabaya. Itu baru launching, baru opening di tahun 2022 ini. Dan di next nya ada di Mayapada Hospital Bandung, tepatnya di Buah Batu. Itu rencana akhir tahun ini akan opening. Nah, ini adalah gambaran gedung dari Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Untuk Bapak Ibu yang sering main ke sini, antar nasabahnya berobat di sini, apalagi Mbak Dahlia, Mbak siapa lagi nih yang sering banget ke sini, udah paham lah ya, udah nyentrik banget ini bangunan ini. Kita bersyukur banget kita mempunyai 2 tower dan sekarang malah menjadi ada 3 gedung gitu. Yang satu adalah tower 2 extension. Nah, dulu pas zaman-zamannya COVID yang varian Delta, kita sangat bersyukur karena tower 2 itu dikhususkan untuk COVID dan tower 1 adalah gedung yang khusus untuk tidak terindikasi COVID. Nah, ini adalah unggulan-unggulan dari Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Ada beberapa, ada banyak ya, ada Tahir Neuroscience Center, ada Tahir Neuronephrology Center, ada Cardiovascular Center, Gastrohepatology Center, Onkologi Center, Orthopedic Center, Obgyn Center, Pulmonologi Alergi, dan Internal Medicine. Lalu ada Pediatric Center, ada juga Dermatoestetik Klinik dan Poliklinik. Sebentar ya. Nah, di Mayapada Hospital Jakarta Selatan, kita melakukan screening, treatment, dan post-COVID untuk COVID-19 ini. Gimana sih screeningnya? Di kami bisa melakukan PCR swab test, bisa melakukan juga PCR saliva test, ada juga PCR molekular isotermal, ada juga rapid test antigen, ada juga rapid test serologi antibody, X-ray toraks, CT scan toraks, dan LDCT. Dan untuk treatmentnya, untuk outpatient-nya kami ada poli dan IGD ISPA khusus untuk batuk pilek, dan untuk rawat inapnya ada untuk yang gejala ringan dan pasien COVID dengan gejala berat. Ada juga kita menyediakan ICU dengan negative pressure. Lalu untuk orang-orang yang sempat COVID dan kembali negatif, itu kami ada post-COVID recovery dan rehabilitation center karena Bapak Ibu sekalian untuk COVID ini sekarang ini lagi booming-boomingnya long COVID, jadi gejala-gejalanya itu masih terasa walaupun mereka sudah negatif. Nah, di kami ada recovery health programs, ada juga untuk post-COVID-19 infection health check, dan ada untuk rehabilitasinya. Nah, ini adalah gambaran dari teknologi dan fasilitas kami. Ini adalah gambaran ruang operasi kami. Keunggulannya apa? Keunggulannya adalah ruang operasi kami khusus infeksius dengan jalur masuk dan keluar pasien yang terpisah. Dan semua ruang OT dipastikan tekanan positifnya dimonitor secara terus-menerus, dan semua OT dilengkapi dengan HEPA filter, sehingga udara yang masuk ke dalam ruangan OT dijamin kesterilisasinya. Dan di tengah ruang operasi yang mengelilingi meja operasi, terpasang laminar airflow yang berfungsi sebagai tirai udara yang tak kasat mata yang menjamin keamanan dan sterilisasi udara pada lokasi operasi. Nah, ini untuk gambaran ICU dan ICCU di kami. Kami ada 11 ruangan soliter ICU dengan 9 ruangan soliter ICCU yang dilengkapi dengan pintu otomatis ya Bapak Ibu, jadi nggak ada sentuhan dan mengurangi penularan penyakit oleh pengunjung. Dan dilengkapi juga satu tekanan negatif untuk ruangan isolasi pasien infeksius. Lalu dilengkapi juga dengan satu ruangan isolasi tekanan positif untuk pasien yang daya tahan tubuhnya terus menurun. Nah, ini adalah gambaran kamar yang ada di kami. Mulai dari Presiden Suite,
Ada juga kamar suite-nya, ada kamar junior suite atau VIP kami, ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ini dengan harga yang terbaru di 2022 ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah standar keamanan dan kenyamanan pasien di kami. Jadi kami melakukan tindakan preventif, kami juga melakukan pemisahan area, kami juga masih melakukan pemeriksaan diagnosis COVID-19, kita juga masih buka untuk drive-thru-nya. Lalu untuk pemeriksaan PCR swab test, penyediaan area isolasi, ruangan operasi dan ICU yang terpisah, dan layanan telekonsultasi dan home service. Jadi di kita juga masih bisa ya Bapak Ibu untuk yang mau konsultasi dengan dokter, yang tidak sempat untuk datang ke rumah sakit, bisa dijadwalkan untuk konsultasi dengan dokternya. Nah, ini adalah center baru di kami yang Post COVID Recovery dan Rehabilitation Center atau PCRR Center. Nah, ini adalah salah satu manfaat agent atau nasabah prudensial yang nasabahnya dirawat di kami. Itu kami memberikan free upgrade kamar, yaitu minimal benefit kelas 2 dan upgrade maksimal di junior suite. Itu junior suite di kami setara dengan VIP ya Bapak Ibu. Lalu kita juga memberikan free PCR swab test untuk pasien rawat inap dengan tindakannya lebih dari 10 juta untuk billingnya. Lalu kami juga memberikan free fasilitas penjemputan bandara ke hospital lalu ke bandara. Nah, di sini juga belum disebutkan ya Bapak Ibu, untuk pasien yang nasabah prudensial itu tentunya mempunyai voucher makanan pendamping. Nah, voucher makanan pendamping di Mayapada Hospital itu berbentuk voucher yang nantinya bisa dibelanjakan langsung di Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Itu bisa dibelanjakan di Juice dan di Kopi Tahta. Dan di Kopi Tahta itu tidak hanya ada kopi ya Bapak Ibu, ada jus, ada cemil-cemilannya juga. Jadi bisa langsung dibelanjakan di situ. Terkait dengan banyaknya voucher yang dikasih itu sesuai benefit pasien yang dapat, seperti ada yang seharinya 650.000, ada yang satu harinya 600.000 dan lain sebagainya. Itu di Juice bisa ditukarkan sampai jam 8 malam dan di Kopi Tahta bisa ditukarkan sampai jam 5 malam. Sampai jam 5 sore. Nah, gimana caranya dapat voucher makanan pendamping itu? Asalkan sudah keluar jaminan awal dari Prudential, maka voucher makanan pendampingnya sudah bisa diambil di admission. Setiap hari bisa diambil di admission, seperti itu. Lalu untuk pulangnya pasien, itu juga bisa kami bantu untuk pulangkan dulu pasiennya dengan syarat hanya tanda tangan surat pernyataan, tanpa harus ada penahanan KTP dan penahanan kartu prudensial ya Bapak Ibu. Jadi nanti cukup tanda tangan surat pernyataan tanpa harus tunggu jaminan akhir dengan komitmen kami dengan agennya. Jadi untuk teman-teman di sini yang mau merefer nasabahnya ke Mayapada Hospital Jakarta Selatan bisa menghubungi aku Intan di 0821 22 000 952 atau ke Pak Ruli di 081 315 779 799. Bisa difoto aja ya Bapak Ibu, nanti bisa di-save dan bisa chat ke aku dengan nama dan dari Pru Cahaya, seperti itu. Kalau misalkan kita sudah ada komitmen dengan agennya, kita bisa bantu untuk kemudahan pasien pulang dan terkait penjaminannya, seperti itu. Bisa dikontrol terus ya, jaminan awalnya sudah keluar apa belum, lalu ada pendingan atau enggak. Jadi bisa dikontak ke saya atau ke Pak Rudi. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum follow Instagram kami, ada di @mayapada_hospital, lalu ada juga Facebook dan YouTube kami. Nah, di Instagram kami juga tidak hanya memberikan promo-promo atau paket-paket yang sedang berlangsung di tahun ini, kita juga sering share tentang edukasi-edukasi tentang kesehatan. Jadi sangat berguna bagi Bapak Ibu ya, silakan di-follow. Nah, dan jangan lupa nanti di akhir acara akan ada door prize, seperti yang sudah disebutkan oleh MC-nya, bahwa nanti akan ada door prize
100.000 untuk 5 orang pemenang. Jadi buat teman-teman di sini selanjutnya akan ada Dr. Syafrizal yang akan mengedukasi teman-teman tentang saraf kejepit. Jadi silahkan didengarkan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan di kolom chat dituliskan pertanyaannya, atau nanti bisa MC, gimana MC? Apa nanti bisa ngobrol langsung dengan dokternya atau dibacakan saja lewat chat? Bisa di kolom chat, mungkin Oke. kalau memungkinkan bisa juga bicara langsung. Oke, jadi nanti saya serahkan kepada MC ya untuk Iya. terkait tanya jawab dengan dokternya. Baik, segitu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Bu Intan. Aduh, applause dong buat Bu Intan. Informasinya sangat bermanfaat sekali. Saya mendengarkan begitu spesial sekali ya buat nasabah Prudensial di Mayapada. Serasa kayak hotel bintang 5 ya Bu Intan ya. Betul. Iya. Jadi Baik pasien Bapak Ibu. yang dirawat juga tidak seperti Iya, dirawat di rumah sakit ya. betul. Nyaman, iya, tentu juga dengan teknologi atau peralatan yang sangat canggih ya Bu Intan ya. Betul, betul. Iya. Silakan. Baik Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu sudah nggak sabaran untuk mendengarkan penjelasan dari Pak Dokter Syafrizal ya. Tapi sebelum itu kita biarkan dulu iklan lewat ya. Silakan IT iklannya. Pru Prime Healthcare, membayar biaya rawat inap rumah sakit sesuai tagihan. Pru Prime Healthcare, perlindungan komprehensif global dengan manfaat berkembang. Prudential, always listening, always understanding. Iya. Ya, iklannya sudah lewat. Bapak Ibu, saya lihat di sini pesertanya sudah lebih dari 70 orang. Alhamdulillah ya, semakin banyak. Tadi waktu dibuka baru 50, sekarang sudah lebih 70 dan mudah-mudahan akan ada lagi yang masuk. Dan Bapak Ibu silakan nanti mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Dr. Syafrizal nanti, dan siapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan mungkin apa keluhannya dan lain sebagainya. Dan kami akan memilih 5 orang penanya yang akan mendapatkan hadiah door prize Rp100.000. Baik, tanpa berlama-lama lagi saya akan persilakan kepada Dr. Syafrizal Abu Bakar, SPBS FINPS. Ya, mudah-mudahan saya nggak salah baca. Silakan Dr. Syafrizal. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya semua nih ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Perkenalkan, nama saya Dr. Syafrizal Abu Bakar. Saya dokter bedah saraf di Mayapada Hospital. Oke, kita akan mencoba mempresentasikan tentang saraf terjepit. Saraf terjepit itu selama pandemik itu bukan makin kurang, makin bertambah. Nah, kita alhamdulillah punya satu treatment terbaru untuk penanganan saraf terjepit tersebut. Saraf terjepit bisa di lumbal, bisa di servikal. Nah, sekarang ada metode treatment. Kalau dulu saraf terjepit semua kita operasi dengan teknik yang konvensional, harus perawatan 5-7 hari. Sekarang cukup. Oke, saya coba share screen. Sudah jelas ya Bapak Ibu sekalian? Oke, saya akan lanjutkan. Saya akan mempresentasikan tentang teknik percutaneous endoscopic lumbar discectomy atau disebut dengan PELD. Nah, ini sebelumnya saya minta mohon maaf dulu karena mungkin nanti ada terlalu jelimet atau ada video atau foto yang kurang menyenangkan. Sebelumnya saya mohon maaf dulu, nggak ada niat lain selain untuk lebih menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian.
Oke, apakah itu saraf terjepit atau biasa disebut dengan hernia, nucleus purposus atau dengan HNP biasanya. Kita bisa melihat pada gambaran di sini, ini adalah tulang belakang, tepatnya pada tulang lumbal, ya, di mana keluarnya nukleus atau inti dari bantalan tulang belakang. Nah, ini menekan ke saraf. Bisa dilihat di sini ada gambaran saraf yang terjepit. Nah, pada gambaran sagitalnya atau gambaran sampingnya bisa kita lihat ini dari bantalan keluar sehingga menekan. Seperti ini. Pada gambaran ini seperti ini, intinya keluar menekan saraf di sini. Nah, inilah yang menyebabkan timbulnya gejala-gejala saraf terjepit tersebut. Nah, saraf terjepit itu sudah sangat sering terjadi sekarang dan merupakan satu disabilitas yang tertinggi pada usia di atas 45 tahun biasanya. Apakah saraf terjepit cuma pada usia tua aja? Enggak. Saraf terjepit juga ada pada usia remaja, bahkan pada usia produktif. Nah, nanti kita melihat. Nah, ini dia. Saya menginformasikan dulu selama pandemik seperti ini pasien kita bukan makin jarang, tapi makin sering. Kenapa? Karena kita harus selalu duduk. WFH, ya, work from home, yang ada kita kerja di depan laptop, di rumah, tanpa batasan waktu yang jelas. Bukan waktu working hour atau waktu kerja aja, ya jam kerja aja, enggak. Sekarang malam pun bisa bekerja, yang mengharuskan kita duduk depan laptop. Kita bisa melihat yang terbaik posisinya adalah seperti ini, ya, tegak, terus seperti ini, pinggang rata, ya, dengan kepala pandangan ke depan. Nah, saya kira kalau kita kerja pada 2 jam, mungkin 5 menit aja posisinya seperti ini. Yang berikutnya adalah posisi malas seperti ini. Kita bisa lihat, ya, posisinya seperti ini, kepala terpuntir, agak nunduk. Ya, ini bisa menyebabkan ada nyeri pada faset di cervical dan juga nyeri pada faset lumbal. Nah, ini kalau pada kita lihat posisinya seperti ini. Ini kalau kita lihat gambaran tulang kita nih, bagaimana duduk melesot seperti ini, ya. Gambaran seperti ini adalah faktor risikonya adalah apa? Tekanan pada pinggang. Berat badan kita akan ke pinggang semuanya. Sehingga kenapa orang sering duduk, makanya sering sakit pinggang jadinya. Karena posisi duduknya, postur duduknya itu tidak normal. Ini yang normal. Tegak, mata ke depan, ya. Ini bersender ke belakang, full bersender ke belakang. Nah, ini lagi. Kenapa sering sakit leher atau bahkan sakit kepala, kemudian disertai dengan ada nyeri pada bahu. Ini ada kebiasaan kita, texting, WhatsApp, ibu-ibu. Ya, sering WhatsApp grup. Ya, makin lama selama ini ya makin kerjaan ya WhatsApp aja. Pada posisi kita berdiri seperti ini, itu ada force of neck atau berat di leher kita itu 10-12 pounds. Ini kira-kira 4 kilo. Ya, beban leher kita. Ya, kita makin bending lagi atau makin bungkuk lagi 15 derajat, ini naik 27 pounds. Dan makin bending lagi 30 derajat, ya makin naik berat. Force of neck, jadi berat di lehernya. Nah, seperti ini. Kita biasanya di posisi mana ini? Setahu saya biasanya ini posisi ini 3 ini terakhir saya rasa. Jarang banget, apalagi kalau udah sepuh-sepuh pasti lebih nunduk nih. Nah, ini bahaya banget untuk saraf di cervical. Nah, ini dia. Begitu juga dengan posisi tidur kita, pemilihan bantal. Pemilihan bantal jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi juga. Harus yang sedang-sedang aja nih seperti ini. Kita harus bisa mengukur ukuran bantal kita. Karena ini juga bisa mengganggu leher kita. Nah, ini wrist fracture. Apa sih yang bisa bikin saraf kejepit, apa sih? Gitu. Ini contohnya, mengangkat benda-benda berat, kemudian duduk berlamaan, kemudian tidur
posisi seperti ini, aktivitas fisik yang berlebihan, dan kemudian overweight, kegemukan. Nah, kita harus bisa melihat ini sekarang klasifikasi dari saraf terjepit khususnya pada tulang lumbal. Kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini adalah yang paling berat, ya, herniated disc. Nah, ini sudah menekan banget nih sarafnya. Sementara ini masih ringan dan ini sangat normal. Kita bisa lihat staging-stagingnya, ini bulging, ini protrusion, ini yang herniated, ini extrusion. Extrusion itu sampai turun ke bawah. Nah, ini gejala-gejalanya. Apa sih gejala-gejalanya? Ada nyeri tulang belakang, ada nyeri pada pantar atau punggung, ya, ada nyeri ketika jalan, ya, ada nyeri itu bisa seperti terbakar, udah kesemutan, itu dari pinggang bisa menjalar ke kaki, gitu. Pada kasus-kasus yang berat, ya, itu bisa sampai mempengaruhi pada persarafan perkemihan kita, kencingkan kita, bahkan untuk sensasi buang air besar kita. Nah, ini dia mapping. Jadi kita selalu, kalau seandainya Bapak Ibu sekalian datang ke klinik kita mengeluhkan saraf terjepit, kita akan melihatkan peta ini, gambaran ini. Di lokasi mana Bapak Ibu kena? Katakan, oh di pinggang dok, pinggang. Oke, di pinggang itu pinggang bagian mana? Dan bagian mana dia menjalarnya ke bawah? Apakah di samping, ya, di samping ini atau ke belakang malah? Apakah ke betis? Ya, kita harus memetakannya. Dari depan juga bisa lihat apakah pas di L45 ini di daerah lutut sama samping atau belakang betis. Ini harus kita bedakan. Dan kita mencocokkan antara gejala klinis yang Bapak Ibu derita, kemudian gambaran seperti ini sama gambaran MRI tadi. Nah, ini dia gambar-gambarannya. Nyerinya dari belakang, selalu dari pinggang, ya, makanya bilang sakit pinggang, ya, tapi menjalar ke kaki, gitu loh. Ke kaki sebelah mana? Gitu. Oh, dari samping dok, nah, dari samping sini nih. Oh, dari belakang dok, nyamping tapi nih ke betis. Gitu. Oh, di belakang betis dok. Nah, seperti ini gambar-gambarannya. Nah, kita memperkenalkan sekarang teknik terbaru, teknik namanya endoscopic spine. Endoscopic itu adalah suatu teknik pembedahan di mana bersifat yang minimal invasif, pasiennya sadar atau kita berikan sedasi ringan, cuma butuh waktu yang pendek daripada operasi konvensional biasanya, dan kita bisa berkomunikasi selama operasi. Kenapa perlu berkomunikasi? Karena kita perlu menanyakan kepada pasien bahwa Bapak sakitnya di mana? Ketika kita menginsersi needle atau dilator dalam, kita harus menanyakan kepada pasien, Bapak ada rasa kesetrum nggak? Gitu. Jadi harus selalu komunikasi kepada pasien. Nah, ini saya menjelaskan tentang evolusi operasi saraf terjepit. Dulu pada awal-awalnya seperti ini. Udah saraf terjepit, oke, masuk rumah sakit, pembedahan. Sebelum pembedahan 1 hari, kemudian pembedahannya pun harus pembedahan dengan sayatan yang cukup besar, sekitar 8-10 cm, kemudian dilakukan drill atau bor pada tulang belakang, ya, susah dibuka seperti ini, dibebaskan sarafnya. Nah, ini teknik lama, namanya laminektomi. Ya, nah kemudian beralih ke mikrodissektomi. Mikrodissektomi bedanya sayatannya lebih kecil, ini metode operasi 5 cm. Yang sekarang pakainya endoskopi. Tetap melakukan satu sayatan, ya, 3-5 cm, dan kemudian tetap di drill, tetap dibor tulangnya belakang. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tidak ada lagi ngebor di dalam tulang belakang. Sayatannya cukup sekitar 0,8 cm. Ya, 0,8 cm kita melakukan satu pembiusan lokal.
biopsi lokal kita masukin dilator sama scope-nya. Kita masuk scope dan kemudian masuk endoskopik di dalamnya. Pasien bisa sadar. Somehow juga terbaru kita melakukan satu teknik anestesinya seperti teknik anestesi ILA. Jadi epidural anestesi. Kita melakukan satu blok di lumbal 34 sehingga pada saat operasi pasien tidak merasakan nyerinya, sama sekali tidak merasakan nyerinya. Tapi masih bisa mengkonfirmasi motorik. Dalam artian kita harus selalu mengkonfirmasi motorik. Dalam artian ketika posisi tengkurap kita akan tanyakan, coba ibu angkat kakinya yang kiri, yang kanan. Itu sangat penting. Kenapa? Untuk mengkonfirmasi bahwa satu, tidak terjadi injury pada saraf, kemudian meyakinkan bahwa ya pasien operasinya aman. Kita tidak jauh banget insya Allah dari kelumpuhan, gitu. Nah, ini seperti tadi. Yang pertama buka seperti ini. Nah, terkadang-kadang teman-teman kita suka juga memasang plat, ya, pasang pen istilahnya. Pasang pen itu ada indikasinya apabila terjadi satu spondylolisthesis yang sifatnya moderate sampai ke severe. Kalau sifatnya masih mild atau kurang dari 20%, masih bisa kita lakukan satu endoskopik. Jadi nggak perlu semuanya operasi tulang belakang memasang pen. Nah, ini teknik mikrodissektomi yang saya tadi sebutkan. Ini yang masih awal yang teknik lama. Nah, di sini kita bisa lihat kalau open dissektomi sayatan cukup besar seperti ini, alatnya masuk semuanya. Ada 3 alat masuk semua sini. Kita bandingkan sama satu percutaneous endoskopik disektomi, endoskopik sayatan kecil, tapi alat bisa masuk semuanya juga. Dan sasarannya sangat tepat, presisi banget. Nah, ini saya melakukan satu teknik endoskopik lumbar disektomi di Mayapada. Kita lakukan bukan di ruang operasi, kita lakukan di ruangan cath lab. Kenapa lakukan di ruangan cath lab? Karena cath lab mempunyai satu daya imaging atau fluoroskopi yang sangat cukup komplit. Angle-nya sangat bagus dibandingkan dengan sekadar siap. Jadi kita terbiasa melakukan di ruangan cath lab atau seperti ruangan kateterisasi jantung. Gitu. Pengerjaannya sekitar 1 jam sampai 1,5 jam, paling lama. Anda bisa lihat seperti ini, ya. Ini pasien sadar, ini pasien bisa aja kita ajak ngobrol. Struktur anatominya, nah, di sini adalah target kita untuk memasang endoskopik tersebut. Macam-macam Ibu HNP-nya atau saraf jepitnya bisa sifatnya ke atas, bisa sifatnya ke bawah. Nah, ini pentingnya satu endoskopik adalah teknik namanya daerah safe zone, namanya cabin triangle. Ya, ini tulang belakang, ini ke arah atas, ini posisi tengkurap. Contohnya, tengkurap ke arah sini, ini atas, ini bawah. Nah, ini adalah sarafnya. Sorry. Ini adalah sarafnya. Yang kita tuju, daerah merah namanya cabin triangle, ini dari yang kita tuju. Jangan sampai ya manuver kita itu mencederai saraf ini. Makanya pasien perlu sadar. Karena kita harus mengkonfirmasi apakah ada nyeri atau apakah ada kesemutan, sangat kita manuver menginsersi alat-alat endoskopik ke dalam tulang belakang tersebut. Nah, ini alatnya endoskopik. Selalu kita melakukan satu marking atau penggambaran. Kita bisa melihat ini kira-kira tulang belakangnya di level mana. Dan selalu kita mengkonfirmasi sama fluoroskopi di cath lab. Nah, ini teknik-tekniknya, ya, masuk seperti ini, terus seperti ini. Ya, sayatan sangat kecil banget, Posisinya tengkurap seperti ini. Nah, kita melakukan mematenkan satu teknik namanya lateral oblique tunnel vision method, yaitu kita bisa melihat
daerah posterior, daerah yang paling menjepit. Nah, kira-kira di sini kita masuk needle ya atau jarum di sini. Ini adalah daerah menjepit tersebut. Dan kemudian kita selalu mengkonfirmasi dengan satu kontras, injeksi kontras. Ya, kita injeksi kontras memastikan bahwa itu tepat posisinya. Nah, ini setelah masuk endoskopik tersebut, skop endoskopik tersebut. Nah, Ibu, ini maaf, ini saya putar sedikit tentang gambaran bagaimana sih cara melakukan satu disektomi PELD endoscopic spine. Ya, ini mohon maaf kalau kurang berkenan atau kurang ini. Nah, ini saya lihat ini kenapa ada gambaran seperti warna biru. Karena kita selalu setelah injeksi kontras kita melakukan satu injeksi methylene blue yang gunanya adalah mengidentifikasi penonjolan diskus tersebut. Jadi yang kita angkat adalah yang seperti warna biru ini. Jadi sudah cukup jelas target organ tersebut. Ya, ini kita melakukan pengangkatan. Sini ada seperti ini, kita lihat. Ya, kita menggunakan dressing forceps. Gambaran besar itu adalah di monitor endoskopik. Ya, kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini lihat kosong. Ya, sudah tidak menekan saraf lagi. Apa udah nih? Nah, bisa juga kita menggunakan trigger flex atau lazim dikenal dengan laser. Nah, jadi kita mengangkat penonjolan diskus yang menekan saraf itu dengan menggunakan satu teknik trigger flex. Jadi kita melakukan teknik pembakaran. Mungkin Bapak, nah seperti ini ya, kita membakar. Membakarnya aman, ya, karena cukup aman, karena ini frekuensinya bisa yang tidak mencederai saraf. Ya, alatnya cukup canggih. Teknik pengangkatan seperti ini juga berguna, kenapa? Karena tidak menjadi perdarahan. Ada keuntungannya, kenapa? Dia bisa sekalian mengontrol perdarahan kalau ada terjadi perdarahan. Ya, kita lihat seperti ini, dia masih bersih. Terus kita bakar. Pasien tidak merasakan apa-apa ketika kita bakar seperti ini. Nah, bagaimana cara mengontrol perdarahannya? Nah, nama operasi, walaupun sifatnya minimal invasif, insisinya kecil, bisa kemungkinan terjadi perdarahan. Tapi tenang aja, kita punya alat sendiri untuk melakukan kontrol perdarahan. Ini ya, kita menggunakan trigger flex juga untuk mengontrol perdarahan. Jadi kita memburn atau membakar daerah yang berdarah. Terus pelan-pelan sambil kita airin. Nah, ada gambaran seperti ini. Oke. Tuh, perdarahan sudah berhenti. Cukup simpel. Nah, teknik kita bukan hanya melakukan satu disektomi atau diskus yang menonjol, tapi kita combine dengan teknik DRG ablations. DRG ablation adalah satu teknik pain management. Jadi ibaratnya ada saraf yang terkena, ya, kemudian yang menonjol, yang menekan sarafnya sudah kita ambil, kemudian ini sarafnya setelah tertekan sekian lama pasti dia akan bengkak. Ya, pasti dia akan bengkak. Ujung-ujungnya nanti kalau selesai tindakan, dok kok masih sakit gitu loh. Kenapa? Karena ada masih menyisakan bengkak pada saraf yang tertekan. Nah, kita lakukan satu teknik DRG ablation, yaitu melakukan ablasi pada saraf DRG, ya, yang seketika kita lakukan setelah kita lakukan satu teknik disektomi seperti tadi. Selalu kita mengkontrol dengan satu ini seperti ini, jarumnya masuk, ini sarafnya. Ya, ini sarafnya. Nah, ini sarafnya yang kita cari dan kita identifikasi terlebih dahulu dengan menggunakan injeksi kontras.
Bahwa itu benar, saraf. Nah, ini membuat pasien itu nyaman banget setelah operasi. Kenapa? Bebas rasa nyeri sama sekali. Dan pasien bisa langsung beraktivitas. Nah, ini bisa kita lihat, ini sebelum MRI, sebelum dilakukan tindakan, dan ini setelah dilakukan tindakan. Setelah dilakukan tindakan. Ya, tidak ada lagi penonjolan yang menekan saraf. Nah, apakah keuntungannya teknik endoskopik seperti ini? Yang pertama adalah hasilnya itu sangat baik. Ya, dan kemudian waktu operasi yang sangat singkat. Cukup di perawatan cuma 1 hari. Kita operasi siangnya, besok pagi sudah bisa pulang dan langsung bergerak. Ya, bisa mengurangi trauma pada jaringan sekitarnya karena kita menggunakan teknik endoskopik. Bisa lebih cepat rehabilitasinya, bisa langsung jalan dan tanpa general anestesi, tanpa bius total ini Ibu-ibu. Ya, pendarahannya minimal dan bisa dikombin sama teknik DRG ablation atau pain interventions. Nah, kekurangannya adalah ini memerlukan satu learning curve. Ini dokternya harus belajar di mana-mana untuk bisa teknik tersebut. Gitu. Dan adanya radiasi, paparan radiasi, tetap pasti ada paparan radiasi. Walaupun di cath lab itu radiasi jauh lebih minimal daripada di ruang kamar operasi yang menggunakan siam. Dan kemudian alat-alatnya lebih mahal dari alat operasi yang biasa. Nah, ini bisa juga kita lakukan pada leher, ya bukan hanya pada saraf di pinggang, cuma juga bisa kita lakukan pada saraf di leher. Hampir sama tekniknya, ya. Cuma alatnya itu lebih kecil. Keuntungannya tetap sama. Kalau tadi PALD, ini PHED. PHED ini percutaneous endoscopic cervical discectomy. Jadi yang tulang saraf di cervical. Keuntungannya ya tidak bisa merusak struktur di sekitar leher. Cepat langsung bekerja, minimal scar atau bekas sayatan, dan lebih hemat daripada kita harus memasang satu cage atau bantalan yang sintetis. Gitu. Untuk bantalan sintetis saja, atau kita bilang cage itu aja, bisa menghabiskan dana sekitar 30-60 juta tersendiri. Ini tidak perlu penggantian bantalan pada penyempitan saraf di cervical. Nah, ketidakuntungannya adalah indikasinya sangat ketat. Harus benar-benar selektif kita gunakan. Ya, dan ruangannya susah. Kenapa? Ini sangat kecil, ini sangat sempit ruangannya. Alatnya lebih mahal dan juga ada paparan radiasi. Nah, ini alatnya. Kalau tadi alat yang untuk pinggang, untuk saraf lumbal, ini untuk saraf yang di leher itu jauh lebih kecil ukurannya. Nah, kita mendefinisikan seseorang itu sehat atau merasa muda gimana? Kalau tulang punggung itu kokoh. Karena dia bisa merasa dia gagah, apalagi kalau misalnya bapak-bapak, dia masih bisa berdiri tegak, gagah, enggak bungkuk. Kenapa? Karena tulang belakang itu kokoh, kuat. Gitu. Itu kira-kira gambarannya. Kesimpulannya, teknik percutaneous endoscopic lumbar discectomy merupakan satu evolusi pengobatan atau treatment terkini dari saraf terjepit. Bukan hanya untuk pada tulang belakang, di tulang belakang aja, cuma juga bisa tulang cervical. Ya, ini memerlukan teknik atau alat instrumentasi yang sangat-sangat rumit, tapi alhamdulillah sudah tersedia di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus. Nah, ini learning curve saya. Jadi untuk bisa memahami seperti ini, saya pergi kemana-mana untuk belajar dari pakar-pakar yang di luar. Ini saya belajar ke Thailand 2 kali dengan Profesor Kim, langsung belajar di Mayat. Ya, ini saya belajar ke Korea, ke Seoul dan Pohang, langsung pada Profesor Gun Choi, ini Master of Endoscopic Spine langsung. Gitu. Sini berkumpul ya para ahli-ahli di seluruh negara, belajar pada beliau. Ini saya bersama Dr. Ngurah, saya ke India juga belajar pada ahlinya, Dr. Giris Datar,
Dan ini terakhir saya ke Amerika, ke Pittsburgh, langsung belajar ke Profesor Joe. Ini yang mengoperasi almarhumah Ibu Ani Yudhoyono di Amerika. Oke, demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Silakan kalau ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Saya akan coba menjelaskannya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya penjelasan dari Pak Dr. Syafrizal. Bapak Ibu, saya sendiri terkesan ini kabar gembira yang disampaikan oleh Pak Dr. Syafrizal ya, karena kalau dulu-dulu itu banyak yang kena saraf kejepit, itu bahkan sampai cacat, karena dianggap tidak bisa disembuhkan gitu ya, nggak bisa bangun, akhirnya cacat seumur hidup gitu. Tapi mendengar penjelasan tadi, kayaknya gampang gitu ya, dan sangat cepat dengan memakai teknologi yang cukup canggih, apalagi kita yang menyampaikan ini adalah dokter yang sangat berpengalaman di bidang saraf kejepit ini. Saya yakin Bapak Ibu sangat penasaran dan ingin cepat-cepat mau bertanya ya kepada narasumber kita. Namun sebelum itu kita biarkan dulu nih Pak dokternya bernapas dulu. Kita biarkan iklan yang lewat berikut ini. Selamat pagi sahabat Prudential dimanapun teman-teman berada. Penyakit kritis, dengarnya saja, aduh jangan sampai kena penyakit itu. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa serangan jantung, stroke, kanker merupakan pembunuh utama di dunia pun di Indonesia. Tetapi sebenarnya masih banyak penyakit kritis yang lain yang berpotensi mengancam keuangan keluarga. Sudah seharusnya penyakit kritis menjadi perhatian keluarga Indonesia. Kenapa? Karena selain mengancam badan, keuangan keluarga pun terancam kritis. Namun, sebagaimana kita ketahui, produk-produk tersebut dibatasi oleh jumlah penyakit yang dilindungi. Sahabat Prudential, saya sudah mempelajari produk terbaru proteksi penyakit kritis yang sungguh inovatif dari Prudential Indonesia. Luar biasa inovasinya. Tidak terpikirkan sebelumnya oleh banyak orang. Banyak fitur menarik dari produk ini, di mana proteksi penyakit kritis tanpa dibatasi oleh jumlah penyakit dan tanpa melihat diagnosa penyakit, termasuk perawatan beberapa hari di ICU, apapun diagnosa penyakitnya. Penyakit autoimun yang menyerang organ utama yang membutuhkan terapi imunosupresif 6 bulan, tindakan operasi sayatan kecil atau sering yang disebut minimal invasive surgery pada organ penting, ketidakmampuan hidup mandiri 6 bulan atau meninggal. Banyak orang berpikir, sudah punya proteksi kesehatan sesuai tagihan dengan plafon tahunan yang miliaran sudah cukup, tapi mereka tidak sadar kalau kena sakit kritis lebih daripada biaya rumah sakit. Ada biaya hidup sehari-hari yang harus tetap dibayar. Pendapatannya hilang karena tidak bisa bekerja selama perawatan atau pemulihan dan lain sebagainya. Produk terbaru ini menjawab kebutuhan keluarga Indonesia lebih lagi. Prutop, inovasi terbaru dari Prudential untuk mewujudkan hidup tenang dengan perlindungan total. Formulanya adalah ESCC Plus Prutop. Iya. Baik, dan saya ucapkan terima kasih. Sekarang sudah lebih dari 80 orang ya yang join bersama kita. Ini Dok, sudah ada beberapa ini pertanyaan yang masuk di kolom chat. Yang pertama adalah dari Bapak Suhadi, jadi saya langsung bacakan aja. Apakah HNP bisa mempengaruhi proses pemulihan pasca stroke dan berakibat tidak stabil keseimbangan tubuh? Begitu Dok. Bisa aja. Ya, bisa aja pasien yang HNP, ya, kemudian stroke, ya, gejala sebenarnya hampir sama, yaitu pasti ada satu kelemahan pada sisi tubuh kita, gitu. Terus kita bisa melihat kalau stroke ini stroke apa HNP, gitu loh. Membuktikannya adalah pertama kita harus menjawab dokter dan kita menanyakan, dok ini jelas stroke apa HNP. Karena kita selalu melakukan satu pemeriksaan, ya, kekuatan motorik otot, ya, kemudian satu lasek,
kemudian kita melakukan satu pencitraan imaging seperti MRI, gitu, sehingga kita bisa membedakan, oh ini ternyata HNP bukan stroke. Dan stroke itu sifatnya sih tiba-tiba, ya dia nggak akan bisa udah lama, enggak, ya sifatnya selalu tiba-tiba stroke karena ini penyakit pembuluh darah di otak kita. Nah, kalau pasien sudah stroke, ya kemudian ada HNP lagi, itu bisa memperberat. Karena katakanlah pasien ini pertama dia stroke, kemudian ternyata kok tambah sakit, gitu. Sudah pemulihan stroke tapi masih lemah, kemudian kok tambah sakit. Ternyata begitu kita MRI, kita lihat, oh ternyata ada HNP-nya, gitu. Kita bisa melakukan satu teknik pembedahan endoskopik seperti ini untuk meringankan gejala tersebut, gitu. Kayak gitu, Ibu. Iya, begitu Pak Suhadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Supartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Saya mengalami syaraf kejepit di bagian lumbar ke-5 dan ke-6 sejak 2013 sampai dengan sekarang. Ya. Tahun 2013 sampai dengan 2016 saya terapi rutin di rumah sakit. 2017 sampai dengan 2022 saya terapi berenang di air asin atau air laut, beach pool, Ancol. Adakah cara terapi mandiri yang sederhana dilakukan di rumah? Apakah saraf kejepit bisa disembuhkan, Dok? Ya, Waalaikumsalam Ibu seperti ini ya ini ya. Ya, Oke. ya, Dok. Teknik untuk di rumah, ya teknik untuk di rumah atau di tempat lain, katakanlah di kolam renang. Bagaimana caranya? Berenangnya bukan cara dengan gaya bebas seperti itu, enggak. Dia cukup ngambang, ya ngambang di kolam, ya kakinya tidak menyentuh ke dasar kolam, kita pakai suatu ban, ya dia ngambang seperti ini. Seminggu 3 kali kita melakukan seperti itu, ya untuk mengurangi gejalanya. Kalau gejalanya ringan, ya bagaimana kita mengetahui bahwa ini gejala ringan, ini berat, selalu adalah dari pemeriksaan MRI. Gitu. Kalau sudah berat banget, ya nggak bisa lagi kita lakukan teknik berenang dengan mengambang seperti itu, nggak bisa. Ya harus kita lakukan satu, karena ini sebenarnya adalah yang menjepit atau mechanical. Ini kelainan mechanical sebenarnya. Gitu. Ya mechanical harus kita ubah dengan satu teknik mekanik juga, yaitu mengangkat yang menjepit. Gitu. Karena kalau saya ngeringan, katakanlah dia ada ringan, ada gejala, kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak, oke, nggak apa-apa. Ya, latihan berenang mengambang di kolam, ya cukup setengah jam sampai 1 jam, seminggu 3 kali. Dengan seperti itu melakukan seperti mentrepanasi, ya atau menggantung secara alami, nggak perlu ditarik, ya itu menggantung alami, seperti itu. Setengah jam, cuma kita baca majalah, ngambang, ya kita pakai ban atau seperti bebek-bebekan seperti itulah, ya dia tertarik secara alami, dan itu insya Allah bisa mengurangi jalan. Dan itu latihan yang sebenarnya cukup simple dan alami dan bisa kita lakukan dimanapun. Gitu Ibu. Iya, demikian ya Ibu Suhartini. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ronaldi Nathanael. Selamat malam Dok. Tanya, kalau sudah dioperasi pasang pen 8 tahun lalu, setelah 7 tahun, ujung-ujung jari kaki sakit sekali. Periksa lagi ke dokter ortopedi, katanya L4, 5. Dipasang silikon dan pecah. Saya operasi lagi, dibersihkan, tapi tidak sembuh. Sedangkan menurut dokter yang operasi yang kedua, katanya sudah maksimal. Harus periksa apa lagi menurut dokter? Tolong advice-nya. Oke. Selamat malam Pak Ronaldi. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah ini dia susahnya kalau sudah pasang pen. Ya pen itu nggak mungkin kita bisa bongkar. Satu. Segala sesuatu yang sudah menancap di tulang punggung kita nggak mungkin lagi skru, karena itu skru. Skru itu cukup dalam sekitar 6 cm masuk di pedikel tulang belakang kita gitu. Kalau terpasang seperti itu, apabila tetap merasa nyeri, ya nggak bisa kita bongkar lagi.
Itu kelemahannya. Dan kemudian apabila masih bisa katakanlah masih ada rasa katakanlah sampai ke kaki, ya sampai ke kaki, kita bisa melakukan satu teknik DRG ablation, yaitu teknik pain management, pain intervention, seperti saya sebutkan tadi. Ya, PLI nggak mungkin nggak ada tempat pada seperti ini. Kenapa? Karena sudah ketutup sama-sama pen. Tapi teknik DRG ablation, yaitu memasukkan needle ke dalam saraf tersebut, itu masih bisa kita lakukan. Nah, biasanya kekurangan pemasangan pen seperti ini yang pada teknik stabilisasi posterior adalah nyeri pada faset. Jadi di tubuh kita tuh ada nyeri faset. Ya, nyeri faset itu kenapa nyeri? Karena tertancap pen itu. Nah, biasanya terjadi nyeri. Nah, kita bisa juga melakukan satu namanya teknik needle branch ablation. Jadi teknik pain management. Cukup melakukan needle dalam, kemudian kita lakukan satu ablasi dari faset tersebut. Gitu, Ibu. Iya, untuk session Q&A pertama ini saya tambah satu pertanyaan lagi dari Ibu atau Bapak ini ya, Pak Yoyok. Izin bertanya, saya kena HNP base hasil MRI di resume HNP ringan. Dilakukan intervensi untuk blocking pain-nya atau nyeri by suntik di otot yang terdampak nyeri dan diberikan terapi Wilhelm exercise. Rasa sakit menurun tapi tidak habis tersisa. Tidak habis tersisa 30%-an. Apa teknik ini sudah akurat? Ada saran terapi lain bisa mengurangi pemulihan, begitu dok? Dari Pak Yoyo. Ya, terima kasih Pak Yoyo. Nah, apabila terkena HNP ringan, kita ringan di mana dulu? Karena konekan saraf sedikit aja dia bisa langsung sakit. Oke, orang takut akan operasi, ya memilih untuk katakanlah suntik. Tapi suntiknya bukan pada otot. Kenapa orang memilih suntik di otot? Karena kalau sakit, otot itu akan spasme. Ya, spasme mengelilingi tulang belakang tersebut. Sehingga otot kontraksi. Disuntik otot adalah untuk memaskan ototnya aja. Biasa suntik dan steroid dan lidocaine. Ototnya nyaman, tapi di dalam itu masih tersisa. Ya, di dalam yang penekanan seperti itu masih tersisa. Sedikit tidaknya. Jadi saran saya adalah mending kita lakukan lagi satu MRI dan kita melihat apakah ada perubahan apa enggak. Saya sih kemungkinan besar enggak ada perubahan. Nah, kalau seandainya ringan, saran saya adalah kita lakukan satu DRG ablation aja. Ya, DRG ablation atau pain management. Nah, kalau DRG ablation itu tapi tidak bisa permanen. Dia bisa 6 bulan atau setahun kemudian bisa kambuh lagi. Yang namanya gangguan mekanik, seperti saya bilang tadi, harus dilakukan juga teknik mengambilnya secara mekanik atau dengan cara teknik endoskopik untuk pengangkatannya. Gitu. Mudah-mudahan bisa cepat sembuh, Pak Yoyo. Terima kasih. Ya, amin. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Dok, banyak sekali ini pertanyaan yang masuk. Saya tambah pertanyaan lagi nih, kayaknya jawabannya singkat. Dari Ibu Tini Supartini, selamat malam Dok Syafrizal, apakah untuk pasien yang sudah terindikasi HNP-L5, lumbar 2, 3, 4, sudah 5 bulan, masih bisa diatasi dengan fisioterapi? Terima kasih. Terima kasih Ibu Tini Supartini. Nah, pasien selalu pertama adalah sudah alami sifatnya, yaitu menghindar operasi. Ya, pasien akan ke fisioterapi, melakukan fisioterapi. Oke, katakanlah bisa berubah dengan fisioterapi, nggak apa-apa. Ya, silakan lanjutkan dengan fisioterapi kalau ada perubahan. Kemudian setelah fisioterapi nggak bisa berubah, dengan makan obat. Pasien merasa nyaman makan obat, hilang sebentar, ya. Kemudian akhirnya ya balik lagi, datang ke kita dengan MRI. Saya bilang ya, saya suka bilang ini, mohon maaf, ini jepitnya sudah cukup kuat, ya. Jadi harus kita ambil. Nah, teknik ambil kita bukan teknik seperti dulu lagi. Dulu harus dioperasi, sayatan besar,
pasang plat atau pen. Nah sekarang nggak pernah lagi seperti itu. Ya kecuali yang sudah spondylolisthesis yang ke moderate severe, oke, kita lakukan satu teknik stabilisasi posterior atau pasang pen. Tapi pada yang simple HNP, even HMP itu bisa 2 atau 3 level, insya Allah masih bisa kita kerjain dengan teknik PAL tersebut. Demikian, Ibu. Oke, baik Pak Dr. Safrizal, atas jawaban dari 5 penanya pertama di session tanya jawab session pertama. Baik, sebelum kita masuk ke session yang kedua, kita biarkan dulu iklan yang lewat berikut ini. Saya, suami saya, dan anak saya tidak menyangka akan terpapar virus COVID-19, sehingga harus dirawat di sebuah rumah sakit swasta. Pada saat akan ke rumah sakit, yang saya pikirkan bagaimana keselamatan suami saya, karena saat itu kondisinya sudah panas tinggi, batuk, diare, dan agak sesak sehingga harus dirawat dijemput oleh ambulans. Alhamdulillah, saya dan keluarga memiliki kartu PPH Plus dari Prudential. Dengan kartu PPH Plus ini, biaya-biaya rumah sakit semua full cover dibayarkan oleh Prudential. Ya, baik Bapak Ibu yang saya muliakan, kita masuk pada session yang kedua untuk Q&A atau tanya jawab. Berikut pertanyaan dari Ibu Heni Nur, Pak Dokter. Assalamualaikum Dokter, izin bertanya Dok. Saya sudah melakukan operasi HNP L3, L4, L5 dan pasang pen tahun 2020 bulan Juni. Tapi sampai sekarang saya masih sering merasakan sakit seperti rasa kebas, linu, nyeri, dan kram. Dan bahkan sampai naik ke pundak dan ke leher. Dan juga sering merasakan sakit kepala dan pusing. Apakah operasi HNP bisa mempengaruhi ke wilayah leher juga, Dok? Makasih, Dok. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam, Ibu Heni Nur. Oke, ini pertanyaan sangat bagus. Ya, Ibu sudah dipasang pen pada tahun 2020 di level L3, 4, 5. Oke, kalau bisa dipasang pen, ya udah kita pertahankan pen itu. Karena pen itu nggak bisa bongkar. Nah, yang kita lihat adalah bagaimana kita menanggulangi gejala-gejala sisa. Katakanlah ada nyeri linu. Ya, linu pada daerah pemasangan pen. Paling sering adalah kalau pada pasang pen adalah nyeri dan linu pada daerah pasangan pen. Itu bisa kita lakukan teknik pain management dengan melakukan satu middle branch ablasi pada studi faset pada pemasangan pen tersebut. Kalau ada keluhan pada daerah tersebut. Nah, kalau ternyata ada linu pada daerah lain atau nyeri, katakanlah pada daerah selangkangan atau ke betis seperti kram. Nah, itu kita harus bedakan dengan diagnosis lain. Kemungkinan bisa juga terjadi suatu sacroiliac joint pain. Jadi terutama nih pada ibu-ibu, ya ada satu sendi namanya sacroiliac joint. Sacro adalah tulang ekor, kemudian iliac adalah tulang pinggul.
Sendi antara tulang pinggul sama tulang ekor itu adalah sendi terbesar pada tubuh kita. Apabila ibu-ibu telah melahirkan anak, ya walaupun anak udah besar sekarang, ketika turun kepala, ya, anak masuk ke dalam pinggul ibu, itu sendi itu mengalami suatu molase atau elastisitas, mengeluarkan hormon elastin, ya, untuk mengeluarkan anak. Anak bisa turun ke bawah, even walaupun anak dilahirkan bisa sesar, karena tetap akan turun ke panggung. Itu adalah salah satu prediktor atau yang bisa memperberat terjadinya nyeri pada sacroiliac joint. Nyeri sacroiliac joint bisa dibedakan sama HNP. Kalau HNP itu nyerinya di pinggang tapi menjalar ke kaki. Nah, nyeri pada sacroiliac joint itu nyeri pada pinggang. Ya. Nyeri terutama pada saat duduk, ya, atau tidur. Ya, dia tidak bisa mengangkat pinggulnya saat tidur. Kenapa? Nyeri banget. Ya. Kemudian dia tidak menjalar sampai ke kaki. Batasan maksimal nyeri pada sacroiliac joint adalah pada betis. Betisnya merasa seperti kram terus. Nah, dari insidensi low back pain dari pinggang, sacroiliac joint ini termasuk tinggi frekuensinya. Bisa mengambil sekitar 40-50% sacroiliac joint. Jadi hati-hati juga ketika kita sakit pinggang, itu bukan semua saraf terjepit. Ya, harus kita bedakan. Sekali lagi, ketika kita ke dokter, dokter memeriksa. Dokter pun harus bisa membedakan, oh ini karena nyeri sacroiliac joint, bukan saraf terjepit. Jangan dilakukan operasi pada sacroiliac joint. Ya. Dan facet lagi. Jadi ada facet joint. Jadi ada ada joint, ada sendi, satu ruas tulang L3 ke L4 itu ada satu sendi jointnya. Namanya sendi facet. Nah, itu juga bisa terjadi suatu peradangan pada sendi facet tersebut. Jadi sendi facet dan sacroiliac joint itu tidak ada tempat untuk operasi. Kita cukup melakukan teknik satu pain measurement, melakukan injeksi needle. Jadi orang bilang suntik, tapi suntik bukan sebenarnya suntik, karena suntik needle atau jarum tersebut kita sambungkan ke mesin namanya mesin radiofrekuensi, mesin ablasi. Kita melakukan satu stimulasi sensorik, motorik, dan termal. Dan bagusnya nyeri sacroiliac joint ini apabila cukup dilakukan satu teknik pain management tersebut, seketika setelah tindakan pain management tersebut, pasien langsung nyaman. Nggak ada lagi nyeri pinggangnya, nggak ada lagi nyeri di sekitar selangkangan, nggak ada lagi nyeri di betisnya. Karena sudah kita lakukan satu ablasi. Gitu. Nah, yang kedua adalah apakah HNP lumbal bisa ke pundak? Nggak bisa. HNP lumbal adalah daerah pinggang sampai daerah kaki. Itu ada lumbal. Pada pundak atau pada leher itu bisa terjadi HNP, tapi HNP cervical, namanya HNP leher. Seperti tadi saya sebutkan saat presentasi, ya ada teknik operasi juga untuk HNP cervical, PICD. Nah, tapi tidak semua lagi-lagi tidak semua nyeri pada leher, nyeri pada pundak, atau bahkan nyeri di belakang kepala seperti migrain tersebut, tidak semuanya karena saraf terjepit pada sendi leher. Bisa juga karena nyeri facet. Ya. Di leher kita itu ada facet, ada sendi facet. Nah, sendi facet itu yang mengakibatkan kita nyeri. Nyerinya itu bisa dari belakang kepala, ke leher, bahkan ke pundak. Treatmentnya gimana? Kita lakukan satu middle branch nerve ablasi juga. Melakukan ablasi juga. Kita injeksi masuk ke dalam sini. Injeksi bukan sebenarnya injeksi, karena kita injeksi masuk ke dalam mencari saraf middle branch nerve. Saraf middle branch pada tulang cervical. Alhamdulillahnya ini, alhamdulillah masih aman. Kenapa? Dia nggak masuk ke dalam spinal cord. Dia nggak masuk ke dalam satu sumsum tulang. Kenapa? Saraf tersebut letaknya adalah di lamina atau di tulang. Jadi nggak masuk sampai ke dalam sumsum tulang di leher, enggak.
untuk base ke tulang. Jadi insya Allah aman. Setelah kita ablasi sekitar 30 menit, insya Allah bisa langsung nyaman, bisa langsung hilang penyakit tersebut. Demikian, Ibu. Ya, terima kasih. Demikian Ibu Heni Nur ya. Ini ada yang angkat tangan nih, Pak Joko Purwanto. Assalamualaikum Pak Joko. Assalamualaikum Bu. Ya, silakan langsung ditanyakan kepada Dr. Safrizal. Iya, dokter, selamat malam dokter. Malam Pak. Dokter, saya ini di cervical C3, C4, C5. Menurut dokter di rumah sakit yang dulu ya, kemudian ini kan karena COVID saya tunda untuk tindakannya. Tapi saya biasanya ke ahli neurolog. Dia bilang katanya dokter itu ada pengapuran atau saraf kejepit. Sudah di MRI di sana, tapi karena kondisi COVID ini, saya tunda dokter. Apakah dengan data MRI itu atau perlu MRI baru dan kemudian dilakukan tindakan yang tadi dokter sampaikan, saraf kejepit di C3, 4, dan 5. Apakah pengapuran dan sebagainya itu saya juga kurang tahu dokter. Itu saja dokter. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Syarat utamanya adalah kita melakukan MRI. Ya, MRI nggak bisa kita memakai MRI 2 atau 3 bulan lalu. Oh, baik. Sudah tidak clear. Jadi kita harus MRI ulang, tetap ulang. Baik. Nah, kemudian kita memeriksa. Jadi sekali lagi nih Pak, bisa aja gambar MRI itu ada HNP, itu ada saraf terjepit. Bisa aja. Iya. Tapi apakah klinisnya sesuai? Oh, baik. Lagi-lagi kita do not treat the picture. Oh, baik. We have to treat klinis. Oh, ya, baik. gejala klinik kita tuh apa gitu, sesuai nggak gitu loh. Baik. Sesuai nggak? Nah, kita harus bedakan. Kalau katakanlah HNP itu nyerinya adalah rasa kebas. Iya, rasa kebas pada tangan. Ya, ya kesemutan dokter. Kesemutan. Kiri, ya. Pasien datang dengan kebas. Dok, kebas banget di saya nih. Di saya nih. Nah, ini udah cervical 56. Dia bilang, "Dok, kebas banget nih dari sini menjarah ke sini." gitu. Ya, baik. Itu kemungkinan HNP. Tapi kalau ternyata dok, leher saya sakit, belakang kepala ini juga belakang kepala juga seperti migrain gitu. Baik. Pundak sakit gitu. Ada nyeri, ada kebas atau kesemutan ke jari-jari nggak? Ada dok, tapi semua katanya. Betul. Bisa menglokalisir. Karena di jari kita nih ya dikasih Tuhan ada level-levelnya. C5, C6, C3, C4 semua ada levelnya. Ya, dari sini diuraikannya. Itu ada semua di dermatomal distribution kita. Nah, kita selalu mencocokkan MRI sama klinis pasien. Oh, baik. Ya, apabila dokternya ragu, katakanlah ragu, oke, kita bisa lanjut ke satu pemeriksaan namanya pemeriksaan EMG. Ya, kita bisa lanjut ke EMG. Ya, nanti 3 hasil itu menyatakan, oh, oke, ini ya ternyata HNP gitu. Itu adalah klinis, Bapak. Karena kita dokter bedah nggak boleh sembarang bedah, even walaupun endoskopik sekalipun. Jangan sampai ketika kita bedah, ya ternyata pasien, dok, kok masih sakit? Itu keluhan, itu yang harus ya ucapan yang sangat pilu bagi seorang dokter bedah. Kenapa? Kita sudah melakukan satu pembedahan gitu loh. Tapi kok masih sakit dok? Masih gejala biasa. Nah, ada sesuatu yang tidak tepat, ada sesuatu yang tidak sinkron. Dalam artian diagnosis nggak bisa kita tegakkan secara benar. Gitu. Jadi kita harus bijaksana mengambil kesimpulan satu diagnosa. Semua harus kita himpun. Sehingga kita berkesimpulan, oh ini HNP nih, ya penjepitan saraf cervical ini, oke, treatnya apa? Gitu. Oh ini ternyata sendi faset aja, sendi faset yang ternyata yang ya alhamdulillah jauh lebih ringan penanganannya. Cukup setengah jam selesai. Pasien bisa langsung pulang. Nggak perlu stay di rumah sakit. Pasien langsung, kalau kita fase cervical, kita lakukan pada fase cervical, seketika setelah tindakan itu pasti langsung nyaman. Langsung hilang nyerinya. Kita selalu membiarkan pasien setelah tindakan kita melihat pasien, ibu masih sakit nggak? Bapak masih sakit nggak? Setelah tindakan kita biarkan sekitar 5 menit, coba cari gerakan yang selama ini bikin sakit. Kita tungguin.
dia akan seperti muter, dia akan ini. Udah hilang sih dok, ya alhamdulillah, oke. Berarti tepat. Jangan sampai kita tindakan operasi, tapi kemudian, dok kok masih sakit dok? Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi sekali lagi jangan salah mendiagnosis, gitu Pak. Jadi segala kelengkapan itu ya sama anamnesa pasien, pemeriksaan itu harus akurat. Sehingga kita bisa mengambil satu kesimpulan, oh ini penyakit ini, gitu Pak. Baik, terima kasih dokter. Ya, demikian Pak Joko. Ya, Ya, baik. kembali kita ke pertanyaan yang dari kolom chat, Dok. Assalamualaikum, izin boleh bertanya Ibu berkaitan dengan disampaikan dengan dokter tadi. Dari Bapak siapa ini? Bapak Teguh, Ibu. Bapak Teguh, boleh Iya. sabar sebentar ya. Lagi Oh, mau ya. bacakan dulu Baik, nih. Iya, baik, sebentar baik, habis ini baik. Bapak Teguh ya. Iya, baik. Ya, angkat tangan dulu ya Bapak Teguh ya. Iya, baik. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Dok dari Ibu Endang Widyastuti. Dok, apa yang terjadi pada tulang belakang sehingga paha kiri atas terasa seperti terbakar? Bagaimana korelasinya dengan syaraf yang terjepit sehingga sensasi yang muncul menjadi seperti terbakar seperti itu? Apakah ada perbedaan derajat keparahan dengan yang terasa kebas? Terima kasih dokter. Ya, makasih atas pertanyaannya Bu Endang. Nah, kalau Ibu menyimak tadi presentasi saya adalah salah satu gejalanya adalah satu gejala burning, seperti terbakar. Ya, terbakarnya itu bisa di daerah pinggang, tapi menjalar ke kaki. Ya, menjalar ke kaki. Paling dirasain di daerah paha. L45, lumbal 45 adalah paling tersering, lokasi paling sering, yaitu sekitar di samping paha, persis samping paha. Dia akan seperti terbakar, gitu, kebas, seperti terbakar, gitu. Jadi seperti burning, tingling, seperti itu gejalanya. Nah, lagi-lagi gejala seperti ini kita harus menegakkannya. Pergi ke dokter, dokter akan menegakkan. Oke, ini adalah gejala seperti HNP. Kita buktikan gimana cara? Dengan cara melakukan satu tindakan MRI lumbal. Kita ada MRI lumbal, data MRI lumbal, ya kita langsung bilang, Ibu maaf ini MRI lumbalnya ternyata memang ada HNP atau saraf terjepit pada lumbal 45. Yang terbukti ada rasa sensasi seperti kebakar di paha, ya turun ke betis, daerah samping, bahkan sampai ke kaki. Nah itu harus kita bisa menegakkan itu. Gitu. Nah kemudian baru kita tegakkan, oke, kita mau ambil tindakan apa setelah itu. Gitu kira-kira Ibu. Ya. Tadi Bapak yang mau masuk, Pak Baik, siapa lagi namanya? Bapak Teguh, Ibu. Izin Oh, bertanya. Pak Teguh bukannya sudah di kolom chat ini sudah ada juga pertanyaannya ya? Iya, tapi kayak nampaknya apa yang saya ketik agak kurang jelas kali, Ibu ya. Oh iya, Lebih silakan. enaknya saya sampaikan langsung. Oke, silakan secara singkat aja ya Pak Ya, baik, Teguh ya. baik. Masih Baik, banyak pertanyaan belum dijawab. Baik, Ya, terima kasih. Assalamualaikum Dr. Safrizal. Saya Teguh. Usia saya sekarang 37 tahun. Kemarin hasil MRI HNP saya itu di C4, C5 dan C6. Dan dokter memvonis itu ringan. Kemudian yang saya rasakan ini Dok, di sekitar leher kiri kanan sampai dengan pundak itu rasa nyeri hampir setiap hari Dok. Ya. Dan sampai ke belakang kepala ini. Ya, ya. Nah, dan di tangan pun tidak terasa kebas sama sekali. Nah, apakah ini kategorinya HNP yang di leher saya atau bukan Dok ya? Karena terima kasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan Pak Teguh ini sangat membantu kita sekali. Ya, ini langsung ada kasusnya Pak Teguh. Ya, walaupun di hasil MRI ada HNP ringan, ya di C3, 4, 5 gitu. Tapi gejalanya itu adalah bukan gejala HNP. Ya, karena mungkin sifatnya ringan. Gejala yang tersebut adalah facet cervical arthritis atau facet cervical pain. Coba ketik facet cervical pain atau facet cervical arthritis di Google. Itu akan keluar map. Ini mohon maaf saya nggak bisa nunjukin. Sebentar, coba saya buka di Google. Ini cukup bisa menjelaskan. Ya.
Nah, mohon maaf, ini nggak bisa ini ya. Oke, ini ya. Ya bisa lihat dapat Teguh ya. Betul, itu yang saya rasakan dokter. Nah, ya ini bisa kita lihat langsung. Ini adalah sensasi-sensasinya. Jadi apabila kena daerah belakang kepala sampai leher itu daerah cervical 23, ya kemudian daerah leher aja itu cervical 34, ya dari leher turun daerah bahu itu cervical 45, kemudian ke tulang belikat contohnya itu bisa kena cervical 56. Itu adalah nyeri pada kasus facet cervical. Jadi bukan saraf terjepit. Gitu ya. Gitu. Nah, ya alhamdulillah ini pengobatan lebih ringan, jauh lebih ringan. Tidak perlu tindakan operasi, tidak perlu tindakan satu endoskopik. Ya kita hanya melakukan satu tindakan ablasi. Pain management. Insya Allah dalam waktu setengah jam selesai dan seketika insya Allah Pak Teguh langsung nyaman. Nggak ada lagi sakit kepala yang selama ini sakit, nggak ada lagi sakit leher, mengganggu aktivitas sama sekali insya Allah langsung hilang. Betul dokter. Sekarang pun lagi berasa sakitnya luar biasa. Saya menggeluti pain ini berawal adalah dari salah satu pasien saya. Ya, pasien saya itu ada tumor di otaknya. Tumor itu letaknya di daerah samping pembuluh darah karotis. Pembuluh darah karotis adalah pembuluh darah terbesar di otak. Si ibu itu sakitnya luar biasa. Ya, sudah setahun sakit luar biasa. Saya pikir ini bukan karena tumornya ini yang bikin sakit dia gitu loh. Kalau ibu-ibu kalau meninggalkan WhatsApp malam-malam WhatsApp itu waduh bisa banyak bacaan WhatsApp di handphone saya. Keluhannya luar biasa. Sehingga saya mencoba menanya apa sih sakit ibu ini? Saya mencoba belajar tentang pain tersebut. Setelah saya menemukan oh ternyata ibu ini sakitnya facet cervical pain. Ya, langsung pasien pertama saya adalah pasien ibu ini. Dan alhamdulillah ya, keluhan langsung hilang dan keluhan WhatsApp nggak ada. WhatsApp saya nggak ada, jadi langsung ya alhamdulillah bisa langsung hilang. Dan pasien happy-nya luar biasa. Gitu. Baik. Terima kasih dokter penjelasannya. Iya. Iya, Dok, masih ada 3 pertanyaan lagi ini di kolom chat. Mudah-mudahan kita bisa jawab semuanya ini. Dari Ibu Jarwati, saya penderita HNP, bagaimana menjaga untuk sehat dan tidak sakit? Oke, kalau sudah HNP, ya didiagnosis HNP pasti ada MRI. Kita nggak bisa mendiagnosis HNP dengan cuma hanya dari gejala aja atau dari sekadar hanya pemeriksaan fisik, enggak. Ya kita harus satu MRI. Oke, cara menjaga adalah satu, menjaga stabil berat badan. Jangan berat badan kita jangan tambah gemuk, jangan tambah overweight. Jangan, kenapa? Karena itu bisa menekan. Dan kemudian menjaga aktivitas. Ya, aktivitas kita jangan sampai kita olahraga yang high impact, katakanlah lari, main basket, ya kenapa? Kita di situ loncat, main futsal, ya walaupun oh enggak dok, enggak ini kok dok, enggak lari kok, cuma ini enggak mungkin, pasti akan asik sendiri pada pasti ada satu gerakan lompat. Kalau lompat dia akan ada satu gerakan axial loading. Ya, sehingga yang bantalan ini bisa makin ketekan dia akan keluar. Gitu. Ya, hati-hati dalam memilih olahraga apa kita. Terkadang kalau kita nggak olahraga, ya gimana bisa kurus dok? Pasti selalu bilang gitu. Dok gimana bisa kurus? Orang saya nggak bisa olahraga. Gitu. Ya, jadi saran saya adalah boleh olahraga jalan. Ya, dengan jalan nggak ada satu movement yang dia melayang. Kalau lari dia akan melayang. Sehingga ketika melayang, ketika turun beban itu ya bantalan tulang belakang akan tekan gitu. Tapi kalau lari jalan biasa gitu ya itu mengurangi banget. Ya, dan satu lagi jalan itu bisa menguatkan kondisi otot-otot paraspinal muscle kita. Jadi otot-otot samping tulang belakang kita itu menopang 70%. Jadi tulang belakang kita tuh ada otot, kiri kanan tuh ada otot, paraspinal muscle namanya. Nah otot itu memegang stabilitas tulang punggung kita tuh 70%. Jadi otot itu harus kuat.
Ya, otot itu harus kuat. Gunanya apa? Menopang tulang belakang itu. Jadi tetap kita harus bisa olahraga ya dengan cara jalan. Jalan, saya rasa jalan 1 jam itu udah cukup keringat. Ya. Tapi jalan jangan berhenti ke warung ketoprak, makan ketoprak, jangan. Ya. Jalan konsisten. Ya, katakanlah jalan di keliling GBK nih, keliling GBK oke, keliling GBK 1 jam aja. Ya, konsisten, jangan berhenti. Keliling 1 jam oke. Udah, itu minimal 3 sampai 4 kali kita lakukan dalam 1 minggu. Itu olahraga yang ini. Dan kemudian hati-hati banget menjaga gerakan. Jangan mengambil gerakan yang berat-berat. Saya punya contoh satu pasien saya ketika awal-awal pandemik, yang nama ibu-ibu ya, nama ibu-ibu nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar, kerjaan pasti adalah bercocok tanam, berkebun, menanam bunga semua. Nah, suatu ketika dia mengangkat pot yang sangat berat dan dia paksakan saat itu. Ketika itu juga ya dia langsung mengalami drop foot. Drop itu kakinya langsung lumpuh drop footnya. Ya, ibu yang panik, kemudian dia mencoba alternatif dulu. 1-2 minggu dia coba alternatif, nggak bisa, nggak memenuhi syarat. Kemudian dia datang ke saya di Mayapada. Saya lakukan 1 MRI. Ketika saya MRI, saya lihat luar biasa tulang sarafnya ketekan luar biasa. Itu sudah HNP grade terakhir. Ya, sehingga saya bilang ya wajar drop foot orang yang keluar itu gede banget. Ya, gede banget diskusnya. Sehingga ya kita harus ambil. Saya putuskan kita lakukan PLD. Kapan dok? Besok saya bilang. Besok juga. Saya nggak mau tunda-tunda lagi. Kenapa? Ini kita berkejaran dengan waktu gitu loh. Karena ibu sudah lumpuh. Ya, ibu sudah lumpuh. Ibu udah 2 minggu ke lumpuh seperti itu baru ke saya gitu. Sekarang saya berbuat gimana cara harus bisa berbuat menolong ibu gitu. Saya putuskan besok harus operasi gitu. Ya, alhamdulillah ibu itu dengar nasihat saya dan kita lakukan 1 PLD besoknya. Alhamdulillah seketika setelah itu nyaman saya bilang lanjut fisioterapi untuk menguatkan otot-ototnya. Alhamdulillah 1 minggu setelah operasi ibu itu bisa kembali normal lagi jalannya. Jadi tidak perlu mengangkat kaki karena drop foot. Jadi kok kaki drop foot itu kakinya bukan jalan seperti ini, tapi jalan seperti ini. Karena dia nggak bisa mengangkat kakinya. Gitu. Ya, alhamdulillah setelah 1 minggu pasien juga melakukan 1 fisioterapi dengan cukup bagus dan konsisten. Alhamdulillah bisa jalan seperti normal lagi. Demikian. Ya demikian ya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Pak Ibu ini ya, Min Mawan. Dok, bagaimana membedakan saraf kejepit dengan penyakit lain yang di tempat lumbar atau di leher? Oke, ini seperti saya sudah jelaskan tadi, tapi saya ulangi lagi. Untuk daerah HNP lumbal, ya HNP lumbal pasti ada nyeri pinggang. Nyeri pinggang itu berbagai macam penyebabnya. Yang paling sering adalah sacroiliac joint pain. Ya, seperti saya bilang tadi, nyeri disebabkan di sendi sacroiliac. Ya, coba kita Google itu ada sacroiliac joint pain. Itu ada khas. Nah, sacroiliac joint pain juga bisa merangsang river pain atau menjalar nyerinya. Cuma tidak pada kaki, dia terbatas pada betis. Terkadang dia di daerah selangkangan depan, ibu-ibu sering selangkangan saya sakit dok gitu. Ya, itu adalah sacroiliac joint pain. Dan kemudian ada namanya facet cervical pain. Oh ya, satu lagi, sacroiliac joint pain adalah nyerinya ya. Kita tanya ibu sakitnya di mana? Ketika apa? Ketika duduk dok. Dia sakit duduk. Kenapa? Ya memang sering duduk sakitnya. Sering duduk dia menekan tulang sacroiliac atau tulang ekor. Nah kemudian ada nyeri facet, namanya facet lumbal. Jadi di tulang lumbal kita tuh ada namanya sendi facet joint. Nah facet joint itu adalah satu sendi yang menghubungi satu level tulang ke tulang lain. Katakanlah ke lumbal 3, ke lumbal 4 itu ada sendi facet. Ya, kemudian 1, 2 itu ada facet. Nah,
itulah sendi faset, itulah nyeri timbul karena sendi faset. Nah, kita tanya, kapan timbulnya nyeri ini? Itu penting. Ya, karena HNP adalah sering adalah nyeri ketika dia berjalan. Tapi nyeri faset adalah nyeri ketika dia duduk, kemudian dia bangun. Ya, atau dia melakukan satu aktivitas, dia harus bangun, bangkit. Nah, ketika itu sendi faset itu langsung bergesekan. Sendi faset itu. Nah, itu menyebabkan sakit pinggang. Based on pengalaman kita selama ini, sacroiliac joint itu 40-50%, facet joint ini sekitar 20-20%. 20% lagi dah HNP. Ada satu lagi namanya piriformis syndrome, yaitu nyeri di pantat, di otot pantat. Di otot pantat ada namanya otot piriformis. Nah, otot piriformis itu ada sarafnya. Nah, sarafnya itu mengalami peradangan. Nah, itu bisa juga melakukan ini. Nah, itu lain lagi gejalanya. Dia seperti duduk di tempat yang makin empuk, ya, duduk tempat makin empuk itu makin sakit. Tapi kalau duduk tempat biasa-biasa aja nggak sakit. Tapi duduk tempat yang makin empuk itu makin sakit. Nah, itu bisa kita ketika melakukan satu anamnese ke pasien, kita tanya, duduknya di tempat empuk makin sakit nggak? Katakanlah duduk sofa, ya dok, ketika duduk sofa dok makin sakit. Oh, ada itu namanya nyeri piriformis syndrome. Nah, kalau pada leher, tadi ada HNP, ada faset servikal, dua itu yang rata-rata memegang peranan paling sering. Nah, kita harus bisa memilah antara keduanya. Bagi kita para dokter bedah atau bagi dokter yang menekuni pain spesialis atau pain management, kita sebisa mungkin memilah, karena jangan sampai kita bisa salah melangkah untuk menangani pasien. Jadi kita harus selalu mengambil ilmu, bisa mengolah penyakit tersebut adalah gunanya untuk bisa menolong pasien dengan secara optimal. Gitu, Ibu. Ya. Ini pertanyaan banyak sekali. Masih banyak yang masuk, Dok. Mudah-mudahan bisa terjawab semua. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Vita. Umur 39, HNP baru ketahuan dari Januari. Apakah bisa terapi, Dok? Menurut dokter, yang bersangkutan tidak bisa terapi karena masih sedikit kejepitnya. Dokter lain bilang bisa terapi. Yang benar bisa ya, Dok? Silakan, Dok. Terapi ini maksudnya fisioterapi atau gimana? Iya, bagaimana Bu Vita? Ya, fisioterapi atau terapi obat-obatan, ya itu semua terapi. Fisioterapi, Dok. Oh, fisioterapi. Fisioterapi. Oke. Ya, nggak ada salahnya. Gini. Yang penting adalah pertama tegakkan dulu diagnosa. Ya, Anda ke dokter bedah saraf atau ke dokter saraf, itu pentingnya adalah untuk mendekat diagnosa dulu. Perihal putusan apa yang diambil si dokter bedah atau si dokter saraf. Oh dok, Bu ini harus operasi karena mungkin dilihat dilihat MRI-nya udah mencotot banget, udah keluar banget gitu loh. Wajar dokter bedah, Bu ini harus dioperasi. Ya kita bilang dengan cara endoskopik kita ambil gitu, wajar. Tapi pilihan tetap pada pasien. Ya, ada option lain nggak Bu? Gitu. Ada option lain nggak dok? Soal lain operasi gitu. Ada option lain nggak? Kita kasih option selalu. Ibu bisa fisioterapi dulu. Ya, Ibu bisa makan obat-obatan dulu. Ya. Tapi saya bilang karena ini tubuh Ibu harus cerdas. Dalam artian kalau Ibu fisioterapi setelah sekian lama, katakanlah 2 minggu, 3 minggu nggak ada perubahan, ya mungkin udah combine dengan makan obat-obatan juga nggak ada perubahan, ya udah Ibu harus bertindak secara cerdas. Dalam artian emang sudah waktunya operasi, ya udah harus operasi gitu loh. Kan kita sudah menemukan teknik operasi terbaru, ya yang tidak bikin sakit seperti dulunya, tidak ada ketakutan akan kelumpuhan gitu. Ya udah pergi operasi gitu, pergi datang untuk melakukan endoskopik. Enggak semua dokter bisa melakukan satu teknik endoskopik seperti ini. Jadi ketika dokter itu ya tanyakan kepada dokter tuh, dok ini dioperasi seperti apa gitu loh, operasi seperti apa gitu. Kalau dia bilang oh operasi harus buka besar sini atau pasang pen kan sekalipun,
tanya ke dokter itu apakah ada indikasi untuk pasang pen atau enggak, bisa nggak pasang pen. Itu hak pasien untuk bertanya kepada dokternya. Kalau si dokter nggak bisa melakukan endoskopik, dia akan merefer ke dokter lain yang bisa melakukan. Tapi kita namanya pasien itu punya satu hak untuk mengetahui penyakitnya dan punya satu hak untuk mengetahui tindakan apa yang paling cocok untuk saya. Gitu. Tanyakan pada dokternya secara ini, dokternya akan kasih option, fisioterapi dulu, makan obat dulu, tapi ibu kalau udah fisioterapi juga, berenang juga, obat-obatnya juga nggak mampu, ya udah nanti ibu balik ke sini lagi, nanti kita akan jelaskan lagi. Gitu kira-kira ibu. Iya. Ya baik, terima kasih dok. Ya ibu. Iya. Iya, itu jawaban dari dokter ya Bu Vita. Ini ada pertanyaan kelewat tadi dari Bu Endah Mutia. Dok, apakah dengan metode operasi yang terbaru ini bisa untuk pasien HNP yang usianya 75 tahun? Ya, alhamdulillah teknik ini cukup aman ya untuk orang-orang yang sepuh. Saya terakhir kemarin operasi, ya alhamdulillah kemarin 1 minggu kita bisa lakukan 5 sampai 6 kali operasi pada 2 rumah sakit yang saya masuk. Itu ada satu pasien umur 86 tahun. Ya, nyeri luar biasa, dia mencari saya untuk, dok bisa nggak endoskopi pada ibu saya gitu loh. Karena untuk operasi yang jenis besar nggak mungkin lagi. Katanya kenapa, usia sudah cukup ini gitu loh. Nah, operasi teknik endoskopik PLD ini cukup aman. Kenapa? Anestesinya ada sebenarnya anestesis lokal anestesi. Kemudian kita combine sama teknik ILA. ILA itu seperti epidural anestesi. Kita melakukan 1 blok di L34 seperti orang melahirkan. Ya, orang nggak merasa kesakitan. Kenapa? Udah di blok ILA. Nah, begitu juga dengan ini. Kalau ILA nggak cukup pun, kita lakukan 1 sedasi ringan. Jadi ada dokter anestesi yang akan melakukan kasih sedasi ringan. Kasih obat Presedek atau Propofol dengan dosis rendah. Sehingga ketika operasi, pasien bisa tidur. Tiduran, ngorok, tidak apa-apa. Ya, ada dokter anestesi yang akan mengatur airway ketika mengoperasi. Tidur sekitar 1 jam, kemudian bangun, udah nyaman. Gitu, udah nggak sakit lagi. Kita tungguin selalu pasien setelah tindakan, kita tungguin. Gimana ibu, udah enak nggak? Angkat kakinya. Selalu kita mengkonfirm ya, di saat operasi, di saat setelah operasi kita confirm, angkat kakinya. Gitu loh, angkat kakinya. Ya, pasien angkat kaki dengan biasa langsung ya alhamdulillah selama ini pasien enak dok, nyaman. Kaki saya ringan, udah nggak ini lagi, hilang nyerinya gitu. Ya, jadi ya kesimpulannya teknik PLD ini, endoskopik ini sangat baik, ya sangat bersahabat untuk bagi pada usia sepuh. Karena dia nggak masuk ke ventilator, ya, dia nggak ada intubasi, dia nggak masuk ICU, ya. Anestesinya adalah anestesi sedasi dan anestesi teknik ILA. Dan lokal anestesi, tiga combine anestesi itu yang berat ini, sehingga pasien insya Allah aman. Demikian. Ya. Aduh, minta maaf sekali ini Bapak Ibu. Sebenarnya kita ingin menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan tapi kita sangat dibatasi oleh waktu ya dok. Banyak sekali dok pertanyaan yang masuk. Yeah. Tapi satu ya, yang bikin saya penasaran ini. Biasanya tuh dok kalau peralatannya yang canggih, singkat sekali, nggak perlu, pokoknya langsung bisa sembuh lah gitu ya. Biasanya itu biayanya pasti mahal. Kalau nasabah prudensial yang pakai kartu hitam sih nggak ada masalah, berapapun pasti akan dibayar gitu. Ini pasti mahal ya dok ya? Biayanya itu kita pasti lakukan terbaik untuk pasien, ya. Lakukan terbaik untuk pasien, aman lagi. Pasti teknologinya mahal, Dan kemudian ada 2 teknik kita kombinasi secara sekaligus, Ibu. Ya, jadi bukan 1 PLD aja. Kemudian setelah PLD kita lakukan 1 ablasi, DRG ablation. Ya, jadi 2 teknik kita gabung 1. Biayanya sekitar, sebenarnya tergantung kelas, ya, Ibu. tergantung kelas perawatan di mana.
Di kelas di mana kelas 3 sekalipun akan sama perlakuan sama kelas VIP pasti sama semuanya gitu. Nah, kalau kelas katakanlah yang di sekitar junior itu sekitar 120 sampai 140 juta. Kira-kira seperti itu. Itu udah semuanya. Karena cuma perawatan 1 hari. Ya, cuma perawatan 1 hari. Pasien masuk katakanlah siang, kita lakukan sore, insya Allah besok pagi kita visit, habis itu pulang. Kita selalu melihat pasien pas mau pulang, ayo jalan. Saya senang kalau melihat pasien itu yang kemarin terbatas gerakannya dan kemudian pasien senang. Kenapa? Dok, udah bisa jalan lagi seperti semula. Gitu. Selalu kita monitor seperti itu. Iya. Iya. Kepuasannya seorang dokter itu kalau pasiennya sembuh ya, Dok ya. Iya, Dok. Baik, terima kasih Dok atas semua jawabannya. Sebelum kita mengumumkan siapa pemenang pada malam hari ini yang dapatkan door prize 100.000, kita biarkan iklan yang lewat berikut ini. Halo semua, ingin tahu yang lagi hits dan trending saat ini? Black Card Pro Prime Healthcare Plus dari Prudential Indonesia. Kenapa kita harus punya Black Card ini? Karena limit klaim terbesar di asuransi Indonesia sampai 65 miliar dan kamarnya anti inflasi. Plus unlimited days cover serta manfaat double klaim asuransi. Usia masuknya sampai usia 70 tahun dan perlindungannya hingga 99 tahun. Manfaat yang gak kalah keren adalah manfaat rawat jalan untuk cancer dan cuci darah, semua sesuai tagihan. Nah, tunggu apa lagi teman-teman semua? Segera miliki kartu Pro Prime Healthcare Plus dari Prudential Indonesia sebagai solusi proteksi kesehatan terbaik masyarakat semua. Prudential, listening, understanding, and delivering. Iya. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih tinggal mengikuti acara sampai selesai. Sebagai rasa terima kasih dan apresiasi kepada Dr. Syafrizal, ini kami ada penghargaan untuk Pak Dokter berupa sertifikat. Silakan, IT. IT silakan sertifikatnya untuk dokter. Bu Karti. Iya. Ntar dikirim aja deh. Oh gitu. Oh iya, maaf Dok. Nanti langsung dikirimkan fisiknya. Oke, baik, kita umumkan siapa pemenang kita pada malam hari ini. Jadi minta maaf sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, namun kita memilih 5 pertanyaan. Yang pemenang pertama adalah Ibu Tini Supartini. Selamat buat Bu Tini. Kemudian pemenang kedua Bapak Ronaldi. Kemudian yang ketiga Ibu Heni Nur. Yang keempat Pak Joko Purwanto dan pemenang kelima adalah Bapak Teguh. Selamat untuk kelima pemenang mendapatkan hadiah masing-masing Rp100.000 dalam bentuk GoPay ya atau OVO. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dokter, sekali lagi Pak Dokter Syafrizal, terima kasih banyak atas kesediaan dan penjelasan yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan dari apa yang Pak Dokter sampaikan tadi merupakan informasi yang sangat bagus sekali untuk mengantisipasi para pasien atau para penderita saraf kejepit ini.
Dan mohon input juga dari Bapak Ibu, kira-kira nanti untuk berikutnya acara health webinar kita kira-kira topiknya apa lagi gitu ya yang akan kita bahas kemudian di acara selanjutnya. Jadi silakan kasih masukan. Dan terima kasih kepada Bu Intan. Dan terima kasih juga kepada semua Bapak Ibu yang berpartisipasi dalam acara health webinar ini, dan terima kasih kepada Pak Gayu, Ibu Enda, Pak Dedet yang memprakarsai acara ini, dan alhamdulillah acaranya sudah sukses terlaksana. Dan maaf ya untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawabkan. Insya Allah mudah-mudahan kali lain kita bisa ketemu lagi. Dan saya Sukarti Abdul Aziz, mohon maaf mungkin selama saya mendampingi Bapak Ibu semua dalam acara ini ada kesalahan dan kehilafan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Dan kita akhiri health webinar kita malam ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini sudah